Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam progresif. Selamat datang di siaran televisi Kampus YIN Kerinci, SIF TV, progresif dalam informasi. Rangkuman informasi penting dan menarik seputar Kampus YIN Kerinci 1 bulan kami hadirkan untuk Anda. Informasi pertama, bersama Unit Pelaksana Teknis Teknologi Informasi dan Pangkalan Data atau UPT TIPD Institut Agama Islam Negeri Kerinci, hadiri undangan persiapan integrasi sistem informasi akademik atau SIAKAT untuk seluruh perguruan tinggi keagamaan negeri atau PTKN yang digelar oleh Kementerian Agama Republik Indonesia Senin 1 November lalu. Rektor YIN Kerinci, Profesor Dr. Haji As'ari MAG, mengaku optimis langkah tersebut dapat segera terrealisasi. Menindaklanjuti implementasi Peraturan Presiden atau Perpres nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau SPBE, Institut Agama Islam Negeri Kerinci menghadiri undangan persiapan integrasi sistem informasi akademik atau SIAKAT yang digelar oleh pihak Kementerian Agama Republik Indonesia. Acara yang digelar pada tanggal 30 Oktober hingga 3 November di Mercure Convention Center Ancol, Jakarta. Lalu ini pun membahas tentang proyeksi integrasi SIAKAT ke depan. Rektor YIN Kerinci, Profesor Dr. Haji As'ari MAG pun menilai kegiatan ini penting untuk mengetahui sejauh mana proses SIAKAT berjalan dan bagaimana metode integrasinya nanti. Kalau ingin menyatukan semuanya itu disatukan dalam bentuk apa? Ya, kita bersyukur tim IT YIN Kerinci diundang ke sini ya, dan kita bisa melihat dan mengikuti perkembangan, dan kita juga bisa melihat ke depan kira-kira kampus kita mau dikembangkan bagaimana IT-nya. Saya kira itu yang paling penting, bagaimana kita mengembangkan sistem teknologi informasi di kampus yang nyaman, yang aman informasinya. Agenda nasional yang juga melibatkan tim IT seluruh perguruan tinggi keagamaan negeri atau PTKN se-Indonesia ini dibuka dengan sambutan langsung dari petinggi Kementerian Agama Republik Indonesia. Di antaranya, Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia, Profesor Dr. Haji Nizar Ali MAG, Kepala Biro Humas dan Data, Ahmad Fauzin MSI, dan staf khusus bidang media dan komunikasi publik Kemenak Wibowo Prasetyo. Wakil Rektor 2 YIN Kerinci Dr. Jafar Ahmad MSI menyebutkan YIN Kerinci melalui tim IT TIPD menyambut positif rencana integrasi SIAKAT tersebut. Beliau berharap proses bisnisnya dapat diterapkan di seluruh kampus PTKN di Indonesia. Rencana integrasi ini sangat kita sambut secara positif karena kita berharap sistem informasi yang dimana bisnis prosesnya itu sama di semua kampus itu bisa diintegrasikan menjadi satu, sehingga tidak terlalu banyak tidak terlalu banyak aplikasi yang dikelola masing-masing, sehingga datanya itu tidak bisa disatukan, sehingga susah dalam proses controlling data oleh Kementerian Agama. Terkait rencana implementasi SIAKAT terintegrasi ini, Mitra Kerja Pengembangan Sistem Aplikasi SIAKAT YIN Kerinci, Muhammad Wildanuddin dan Muhammad Deden Firdaus juga turut menyatakan kesiapannya dalam menyesuaikan dengan rumah sistem yang baru ke depan. Namun dengan catatan, dalam proses integrasi datanya harus penuh dengan pertimbangan. Yang jelas tadi seperti yang dijelaskan oleh Pak Irfan, pertama mungkin Kemenag akan penuh pertimbangan mengambil keputusan terkait apakah sistemnya itu mau aplikasi terpusat atau misalkan mau integrasi seperti PDIK. Yang jelas tidak akan secara memaksakan. Jadi secara sistem mau seperti apapun keputusan di Kemenag dari SIAKAT Kerinci maupun UIN itu tentu akan mensupport dan siap menyediakan data yang diperlukan. Resmi terpilih sebagai Ketua Forum Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data dalam pertemuan FPTIPD PTKN seluruh Indonesia yang digelar pada Selasa 2 November kemarin. Haris Setiaji fokus dalam pengembangan integrasi data dan kolaborasi nasional.
UPT TPD YIN Kerinci pun diharapkan menjadi jembatan utama koordinasi lintas institusi. Rangkaian kegiatan persiapan integrasi Sistem Informasi Akademik atau SIAKAT yang dihadiri oleh seluruh Prokom atau perwakilan tim IT Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri atau PTKN se-Indonesia yang digelar pada tanggal 30 Oktober hingga 3 November lalu dijadikan momentum yang baik bagi Forum Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data atau FPTIPD se-Indonesia dengan menggelar musyawarah luar biasa yang sekaligus menjadi kesempatan untuk memutuskan ketua perdana FPTIPD se-Indonesia tersebut. Haris Setiaji MTI selaku Kepala TIPD YIN Metro Lampung resmi ditunjuk melalui voting dengan total dukungan 34 suara pemilih dari sebanyak 58 kepala PTIPD PTKN yang hadir. Haris kemudian menuturkan rasa terima kasihnya atas kepercayaan mayoritas yang memilih dirinya sebagai ketua FPTIPD ke depan. Menurutnya, ini menjadi tanggung jawab yang harus dilakukan secara sinergis dan kolaboratif antar setiap kepala PTIPD PTKN se-Indonesia. Terima kasih atas suaranya dan juga terima kasih atas kepercayaannya. Tanggung jawabnya lumayan besar ya. Saya mohon juga doanya dan dukungannya para semua kepala TPD. Semoga forum TPD semakin jaya. Keterangan senada juga dinyatakan oleh Kepala Unit Pelayanan Teknis atau UPT TIPD YIN Kerinci, Ade Putra Hayat MPD, yang juga turut hadir dalam musyawarah tersebut, menuturkan bahwa untuk mencapai sebuah sistem kerja yang harmonis, diperlukan sebuah skema kolaborasi antar lembaga yang intens. Ia juga menerangkan jika YIN Kerinci siap untuk menjadi jembatan koordinasi strategis demi menciptakan data terintegrasi, akuntabel, dan akurat. Alhamdulillah kita punya mitra ataupun teman-teman yang sudah mapan, jadi kita bisa saling konsultasi atau saling membangun aplikasi ini secara bersama-sama begitu. Jadi untuk tingkat kepercayaan ini kami sangat percaya, YIN sangat percaya bahwa kita tidak sendiri. Kita punya UIN, kita punya YIN yang sudah mapan dalam soal ini, jadi tidak menutup kemungkinan kita juga bisa kerjasama dengan kampus-kampus yang sudah mapan. Rapat Koordinasi Daerah atau Rakorda Basnas Provinsi Jambi yang digelar di Rumah Dinas Bupati Tanjung Jabung Barat, Kuala Tungkal, Sabtu 18 November lalu, dijadikan sebagai kesempatan yang baik bagi kampus YIN Kerinci dalam memperkuat langkah koordinasi strategis dengan pihak Basnas Provinsi Jambi melalui penandatanganan MOU dari kedua belah pihak. Melalui agenda ini, Rektor YIN Kerinci Profesor Dr. Haji As'ari MAG berharap YIN Kerinci dapat hadir sebagai pihak yang mendukung implementasi penyaluran zakat yang tepat sasaran. Penandatanganan Memorandum of Understanding atau MOU antara YIN Kerinci bersama pihak Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Provinsi Jambi dilakukan bertepatan dengan agenda Rapat Koordinasi Daerah atau Rakorda Basnas se-Provinsi Jambi tahun 2023, Sabtu 18 November lalu. Berlokasi di Rumah Dinas Bupati Tanjung Jabung Barat, Kuala Tungkal, YIN Kerinci hadir sekaligus menjadikan momentum acara tersebut untuk memperkuat tali silaturahmi dengan pihak Basnas Provinsi Jambi. Dalam pernyataannya, Rektor YIN Kerinci Profesor Dr. As'ari MAG berharap kerjasama ini dapat menjadi pendorong yang kuat menyukseskan gerakan zakat di Provinsi Jambi. As'ari menekankan pentingnya pemberdayaan para mustahik agar mereka dapat menjadi muzaki yang lebih mandiri. Mudah-mudahan kita bisa ikut serta memperkuat, mendukung gerakan zakat di Provinsi Jambi ini, terutama untuk memberdayakan para mustahik ya, dan kalau bisa kita membuat zakat yang produktif sehingga hari ini yang mustahik hari ini besok bisa menjadi muzaki. Mudah-mudahan juga Basnas bisa berbuat lebih banyak lagi untuk masyarakat ya, termasuk untuk YIN Kerinci. Dalam agenda tersebut, pihak Basnas Provinsi Jambi dengan mengangkat tema Aman Syar'i, Aman Regulasi, dan Aman NKRI berupaya untuk menciptakan sistem penyaluran zakat yang aman,
sesuai dengan ketentuan agama Islam serta sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Pihak Basnas menyatakan hal ini bertujuan untuk menciptakan mekanisme penyaluran zakat yang tepat dan kondusif bagi masyarakat secara keseluruhan. Provinsi Jambi dengan membayar zakat infak sedekah ke Basnas, insya Allah akan terjamin keamanan regulasi, aman syar'i, dan aman NKRI. Zakat untuk kita bersama. Sebagai tindak lanjut serta penguatan MOU dengan banyak pihak, YIN Kerinci kembali melakukan MOA atau Memorandum of Agreement dengan negara Iran, bertempat di Aula Gedung Terpadu SBSN, kampus utama YIN Kerinci. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Dr. Muhammad Reza Ebrahimi selaku perwakilan konselor kebudayaan negara Iran. Rektor YIN Kerinci menyatakan kerjasama kolaboratif ini merupakan cara untuk memperluas khazanah keilmuan yang lebih komprehensif. Sebagai langkah konkret penguatan komitmen strategis dengan berbagai pihak di tahun 2023 ini, YIN Kerinci kembali melakukan perjanjian kerjasama prestisius dengan negara Iran. Melalui Prodi Manajemen Pendidikan Islam atau MPI, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, YIN Kerinci menggelar seminar internasional dengan mengusung tema Islamic Education in Indonesia and Iran, The Experience of Islamic Boarding School and Hausan Ilmiah. Seminar ini sekaligus juga menginisiasi kerjasama mutual antara YIN Kerinci dengan negara Iran melalui penandatanganan nota kesepakatan atau MOA bersama perwakilan konselor kebudayaan Iran, Dr. Muhammad Reza Ebrahimi. Dalam kegiatan yang digelar di Aula Gedung SBSN, kampus utama YIN Kerinci, Kamis 23 November lalu, Dr. Hadi Chandra MPD, selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan YIN Kerinci menyebutkan, kehadiran perwakilan dari Kedutaan Besar Republik Islam Iran tersebut menjadi penanda pentingnya kolaborasi dan pertukaran ilmu antar bangsa. Beliau juga menyoroti tentang esensi kerjasama saling menguntungkan untuk kedua belah pihak dalam memperkaya pengalaman serta adopsi ilmu dari negara lain demi peningkatan mutu pendidikan masing-masing negara. Ya. Kemudian dari kegiatan seminar internasional yang diberikan itu tentu memberi banyak manfaat dan wawasan, perspektif dan pengetahuan-pengetahuan baru bagi para mahasiswa-mahasiswa kita yang ada di manajemen pendidikan Islam. Mudah-mudahan nanti ini akan menjadi bekal wawasan baru bagi mereka bagaimana nanti mengelola pendidikan Islam secara lebih kredibel, lebih akuntabel, dan tentu juga lebih profesional. Itu harapan kita dan insya Allah kita akan perkuat terus kerjasama ini dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang positif untuk kedua lembaga ini. Diskusi yang dimoderatori oleh dosen YIN Kerinci Ali Marzuki Zepua MPD ini juga melibatkan seluruh unsur pimpinan dan mahasiswa prodi MPI dari berbagai tingkat semester. Hadir sebagai pemateri Dr. Haji Kiki Mikail MA dan Dr. M. Nurzen MPD. Kedua narasumber tersebut menyajikan pembahasan tentang berbagai perspektif unik pengalaman pendidikan Islam dari banyak perguruan tinggi di dunia. Sebagai langkah untuk memperkuat kerjasama dan koordinasi yang tepat, pihak pemerintah Kabupaten Kerinci melakukan kunjungan kerja ke kampus YIN Kerinci Kamis 23 November lalu. Dalam kunjungan kerja yang dihadiri langsung oleh pejabat Bupati Kabupaten Kerinci, Asraf SPT MSI tersebut, pihaknya menyambut baik prospek kerjasama strategis yang akan segera direalisasikan dalam waktu dekat. Kunjungan orang nomor 1 di Kabupaten Kerinci itu pun disambut baik oleh rektor serta pimpinan YIN Kerinci. Setelah resmi dilantik menjadi pejabat atau PJ Bupati Kabupaten Kerinci, Asraf SPT MSI melakukan berbagai agenda koordinasi dengan berbagai pihak terkait implementasi kegiatan dan program pemerintah daerah Kabupaten Kerinci ke depan. Salah satu kegiatannya dilakukan oleh Asraf, yakni melakukan koordinasi sinergis dengan pihak kampus YIN Kerinci. Dalam agenda kunjungan PJ Bupati ke YIN Kerinci, Kamis 23 November lalu, beliau menuturkan tentang proyeksi kerjasama antara pihak YIN Kerinci bersama pemerintah Kabupaten Kerinci
dalam berbagai bidang vital. Di antaranya melakukan kerjasama dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat atau PKM penelitian serta dapat menjadi partner tuan rumah dalam ajang Lomba Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ se-Provinsi Jambi tahun 2024 mendatang yang seyogyanya akan digelar di Kabupaten Kerinci. Dan kami menyambut baik apa yang disampaikan oleh Pak Rektor bersama dengan para pimpinan di IAIN ini. Beliau ini sangat mendukung pelaksanaan MTQ tahun 2024 di Kabupaten Kerinci. Nah, ini merupakan semangat baru, ya, tambahan darah segar gitu, ya, untuk pemerintah Kabupaten Kerinci di dalam kita menargetkan 5 besar untuk tahun 2024 pelaksanaan MTQ tingkat Provinsi Jambi di Kabupaten Kerinci. Kunjungan ini disambut baik oleh Rektor YIN Kerinci Profesor Dr. Haji As'ari MAG yang menyebutkan harapannya melalui rencana kerjasama ini, kedua belah pihak dapat bersama-sama membangun koordinasi yang kondusif antara masing-masing institusi pemerintahan. As'ari juga menuturkan dengan dilantiknya Asraf sebagai PJ Bupati Kabupaten Kerinci saat ini, Kabupaten Kerinci memiliki semangat baru untuk mewujudkan Kabupaten Kerinci sebagai salah satu kabupaten yang berkembang lebih pesat dan mampu menjawab tantangan nasional. Tentu saja ini pemimpin baru, ya, visi baru dan tentu ada harapan baru. Nah, mudah-mudahan nanti Kerinci baru juga. Ya, kita sebagai lembaga pendidikan tinggi Islam di Kabupaten Kerinci merupakan salah satu support system terhadap pemerintah daerah Kabupaten Kerinci. Jadi tadi kami sudah menyampaikan, insya Allah kita akan mensupport program-program, kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kerinci. Dalam pertemuan itu juga, kedua pihak sepakat untuk menciptakan pesta demokrasi yang akan segera digelar dalam waktu dekat, tepatnya 14 Februari 2024 mendatang sebagai pemilu yang kredibel, aman, dan damai. Bertempat di Aula Gedung Kuliah Terpadu SBSN YIN Kerinci, kampus utama Kota Sungai Penuh, rapat koordinasi dan pembinaan seluruh tenaga kependidikan atau TENDIK di lingkungan kampus YIN Kerinci digelar dengan suasana hangat. Pertemuan yang digelar pada Kamis 30 November kemarin bertujuan untuk menyamakan persepsi dan pemahaman kerja pegawai yang lebih efisien ke depan. Kepala Biro Administrasi Umum, Akademik dan Kemahasiswaan YIN Kerinci, Muhammad Nur MA menyebutkan setiap TENDIK yang bekerja di lingkungan kampus YIN Kerinci wajib memiliki semangat kerja yang maksimal. Demi melakukan penyamaan persepsi dan pemahaman kerja pegawai yang lebih tepat dan efisien di tahun depan, Kepala Biro Administrasi Umum Akademik dan Kemahasiswaan YIN Kerinci, Muhammad Nur MA, beserta seluruh pegawai tenaga kependidikan atau TENDIK di lingkungan kampus YIN Kerinci, menggelar rapat koordinasi yang bertempat di Aula Gedung Terpadu SBSN, lantai 3 kampus utama YIN Kerinci pada Kamis 30 Oktober kemarin. Tujuan utama digelarnya kegiatan ini adalah untuk memberikan pembinaan yang lebih tepat terkait efisiensi sistem manajerial bagi institusi pendidikan di YIN Kerinci. Muhammad Nur MA selaku pucuk pimpinan pegawai TENDIK dalam arahannya menuturkan, pegawai TENDIK YIN Kerinci harus mampu menjadi instrumen yang mendukung seluruh aktivitas kampus agar berjalan dengan optimal. Selain itu, beliau juga berharap pegawai TENDIK YIN Kerinci dapat bekerja secara profesional dan mampu berkolaborasi dalam tugas masing-masing. Coba dengan analisis SDM kita tata ini sehingga jelas kebutuhan, kewajiban kita berapa. Ini yang harus kita terapkan. Mudah-mudahan ini menjadi menjadi suatu keinginan yang terwujud sehingga memang pegawai kita ini menjadi pegawai yang betul-betul bisa menjadi pelayan di tengah-tengah masyarakat dan orang yang bangga melayani masyarakat. Masyarakat kita, masyarakat luas dan terutama masyarakat kampus, mahasiswa dan orang tua.
Sekian informasi yang kami rangkum. Tetaplah bersama kami untuk informasi terbaru melalui platform media sosial YAIN Kerinci. Segenap tim produksi SIF TV dan Humas YAIN Kerinci merangkum YAIN Kerinci, Kampus Progresif, Kampus Puncak Ilmu Pengetahuan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.